Baik, perkenalkan nama saya adalah Adit Setiawan dari kelas 11 Teknik Permesinan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 13 yaitu sikap Kristiani terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sikap orang Kristen terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, sikap orang Kristen terhadap kebudayaan. Dalam sejarah perjalanan gereja dan kebudayaan, ada beberapa sikap gereja yang berkembang terhadap kebudayaan, yaitu antagonis. Gereja memandang kebudayaan berada di bawah kekuasaan si jahat sebagai kerajaan kegelapan, sedangkan waria gereja adalah anak-anak terang. Gereja memandang kebudayaan sebagai oposisi atau lawan. Sikap antagonis ini adalah sikap menentang dan menolak semua hasil dan penggunaan kebudayaan, dan mempertentangkan irnan dan kebudayaan sebagai hubungan yang tidak dapat diperdamaikan dalam segala hal. Jadi antagonis di sini ialah sikap menentang, seperti adanya peraturan di situ ditentang. Yang kedua ialah dominasi. Di samping hukum alam, ada hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum ilahi yang dinyatakan oleh Allah pada abad pertengahan. Gereja menguasai seluruh kebudayaan karena menganggap bahwa sekalipun manusia terjatuh ke dalam dosa, tetap manusia masih memiliki kehendak bebas. Oleh sebab itu, gereja dapat melakukan akomodasi secara penuh dan menguasainya menjadi bagian dari iman Kristen. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu akomodasi. Gereja tidak bertentangan dengan kebudayaan, tetapi juga tidak menyatukan diri ke dalam kebudayaan. Gereja dan kebudayaan dapat berada dalam hubungan yang damai. Sikap akomodasi gereja ini adalah sikap yang menyesuaikan diri. Jadi sikap akomodasi ini adalah sikap yang menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempatnya. Kadangkala agama dapat dikorbankan demi kepentingan kebudayaan. Hubungan seperti ini dapat menjadi peluang bagi skritisme, yaitu bercampur aduk iman Kristen dan kepercayaan-kepercayaan lain yang biasanya terdapat dalam kebudayaan tertentu. Yang keempat, dualisme. Gereja terpisah dari kebudayaan, namun tidak saling bertentangan, sehingga orang Kristen dapat berada dalam kebudayaan sekaligus juga berada dalam anugerah Allah. Sikap ini menempatkan orang Kristen dalam dualisme, sikap mendua, memisahkan agama dan kebudayaan secara dikotomi. Dalam hubungan ini, peran penebus Kristus yang mengubah hati manusia berdosa tidak ada artinya. Manusia beriman hidup dalam kedua suasana yang terpisah, namun tetap pada bersama-sama. Yang kelima, pengudusan. Banyak orang tidak menyetujui keempat sikap sebelumnya. Mereka tidak saling diatur dan dikuasai oleh kebudayaan, tetapi juga tidak dapat menguasai dirinya. Sikap yang tepat adalah sikap gereja sebagai mengubah, membenarkan bagian yang salah, dan menguduskan yang tercemar untuk membaruinya. Gereja mengadopsi sebagai bagian tertentu dalam kebudayaan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh gereja. Dengan keyakinan yang teguh, gereja menawarkan pengampunan untuk memulai suatu kehidupan yang lebih baik, transformasi atau pembaharuan. Peran penebusnya, Tuhan Yesus yang mengubahkan berdosa dapat menguduskan dan membarui kebudayaan manusia. Lanjut. Yang kedua, sikap orang Kristen terhadap ilmu pengetahuan teknologi. Sejarah gereja membuktikan bahwa sejak dulu, gereja bertumbuh dan berkembang bersama ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada zaman dahulu itu, gereja bertumbuh itu beriringan atau bersama-sama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gereja tidak pernah membuangnya dan tidak pernah merasa tidak membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan pada abad pertengahan, gereja turut terlibat dalam penemuan-penemuan dan menetapkan apakah suatu teori benar adanya atau salah. Jadi pada zaman dulu itu tidak sembarangan. Jadi dikumpulkan informasi dan teorinya.
Apakah itu benar? Apakah itu salah? Oke. Ketetapan gereja akan menjadi ukuran bagi seluruh dunia. Teori yang diakui oleh gereja akan menjadi pokok pengajaran yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya. Oleh karena itu, terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, gereja bersikap terbuka dengan berlandaskan Alkitab. Nah, jadi gereja pada zaman dahulu itu tidak tertutup. Dia segala sesuatunya berlandaskan pada Alkitab. Oke, bersikap kritis sesuai iman Kristen. Bagaimanakah seharusnya sikap orang Kristen terhadap pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi? Apakah harus menolak atau menerima? Orang Kristen hendaknya memperhatikan perintah yang diberikan sejak penciptanya, yaitu menaklukkan dan menguasai. Nah, ini terdapat pada kitab Kejadian ya, serta mengusahakan dan memelihara. Hal ini menuntut sikap yang tidak menolak kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi di sini kita harus menerima ilmu pengetahuannya dan teknologinya, melainkan bersikap kritis dan untuk menilai, memilih, dan terlibat dalam pengembangan agar tidak terjadi sinkristisme atau ikut campur antara iman Kristen dan kepercayaan yang lain yang biasanya menyertai kebudayaan tertentu. Untuk dapat bersikap kritis, orang percaya hendaknya yang pertama yaitu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Nah, selanjutnya memiliki sikap netral, tidak ada unsur kepentingan tertentu untuk memilih secara objektif. Nah, jadi netral, tidak memihak. Selanjutnya memiliki landasan iman yang kokoh, yang kuat untuk menilai dengan benar sesuai iman Kristen. Dan tanggapan terhadap perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian kita akan menggegabah mengatakan bahwa kebudayaan A merupakan bentuk penyembahan berhala atau ilmu pengetahuan B adalah upaya penyangkalan terhadap Tuhan, atau teknologi C adalah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam sehat di rumah aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.